Demikian juga pada mahasiswa. Meski dari rumah, kreativitas harus tetap ada. Tetap semangat menatap masa depan. Apapun keadaannya, kemungkinan menjenuhkan karena belajar dari rumah, rasa malas, galau, ngantuk, dan maunya berada di tempat tidur. Namun, anak-anakku tetap melakukan hal yang terbaik. Ayo, kita lihat aktivitas mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Yogyakarta dalam pembelajaran online. Pantai, gunung, kafe, bioskop. Dulu semua negara berlibur dengan damai. Kemudian semua berubah saat corona menyerang. Hanya di rumah aja, pemutus rantai penularan yang bisa menghentikannya. Tapi saat dunia membutuhkan, semua melawan. Beberapa saat kemudian aku dan temanku mendapat metode belajar baru. Dengan segala kerumitannya, dia bernama kuliah online. Walau sederhana dan terdengar mudah, dia mampu membuat stres dan bosan. Tapi aku percaya kita dapat menyelamatkan dunia. Virus corona yang mewabah di Indonesia membuat masyarakat menjadi lebih waspada dalam menjaga kesehatan. Tak bisa dipungkiri, pandemi ini membawa banyak perubahan pada kehidupan. Dampak pada sisi kesehatan masyarakat terlihat sangat jelas. Selain itu, dampak pada sisi ekonomi juga sangat terasa, terutama bagi mereka para pekerja lapangan. Meskipun begitu, bukan berarti kondisi ini membuat kamu menjadi patah semangat. Menyerah dengan keadaan bukan jadi pilihan yang terbaik. Menghadapi keadaan jadi kunci yang bisa kita lakukan selama masa pandemi COVID-19 ini. Berani menghadapi dan memahami keadaan yang ada bisa membuatmu tersadar langkah yang tepat yang harus dilakukan. Melawan COVID-19 bukan berarti melawan dengan senjata, namun imunitas dan pikiran yang sehat kita butuhkan dalam menghadapinya. So just stay at home and stay safe always. Berani menghadapi dan memahami keadaan yang ada bisa membuatmu sadar untuk langkah yang tepat harus dilakukan. Menghadapi virus corona bukan berarti melawan dengan menggunakan senjata. Imunitas dan pikiran yang sehat bisa jadi tahap yang terbaik untuk mengurangi penyebaran virus corona. Kita tidak boleh kalah melawan makhluk mikrobiologis ini. Bagaimana cara kita melawannya? Kita melawannya dengan tetap terus berusaha untuk belajar, memperjuangkan hak belajar kita. Belajar di rumah memang terasa tidak nyaman, tidak sama, dan sedikit membosankan. Tapi inilah perjuangan. Perjuangan untuk menolak kalah dari wabah yang sedang melanda ini. Kita bisa membuktikan bahwa kita bisa dimanapun dan kapanpun untuk terus mendapatkan pendidikan. Berjuang. Sadarkah kita, di balik perjuangan ini ada anugerah yang sama besarnya yang sedang kita terima. Berapa banyak orang tua siswa yang turun tangan mendampingi anaknya belajar. Mungkin hal ini terdengar biasa, tapi bagi sebagian orang tidak biasa. Ini adalah momen besar di mana pendidikan 4.0, pendidikan modern yang seharusnya sudah biasa di tahun ini untuk pertama kalinya dilakukan secara serempak di seluruh pelosok negeri. Ini adalah salah satu dari sekian banyak hikmah yang ada pada pandemi ini. Ulat saat menjadi kepompong merasa tidak nyaman, tidak bisa bergerak dengan bebas. Ketika
ketika dia merasa hidupnya akan berakhir seperti itu, dia kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Ketika proses ini berhasil dilalui, yakinlah kita semua akan menjadi individu yang lebih baik. Seperti kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu. Kami yakin ini semua bisa kita lalui. Indonesia bisa pulih kembali. Indonesia bisa sehat kembali. Jangan mudah protes, tetapi kita harus berproses. Mungkin di awal ada yang merespon dengan panik atau marah pada masa pandemi COVID-19 agar di rumah saja tetap sehat. Disarankan kepada masyarakat untuk menjaga iman, imun, dan menjaga pikirannya. Bisa saja fisik kita di rumah, tapi pikiran kita kemana-mana. Membaca dan melihat berita tentang virus corona membuat kita semakin panik dan merasa takut. Sekali kita ajak pikiran kita bermain, berlalang buana, bermain dengan imajinasi lewat buku, atau menonton serial favorit lewat televisi, atau berselancar di internet dengan hal-hal yang positif. Yakin pada diri kita masing-masing. Kita akan melalui semua ini dengan baik. Pandemi ini jadi bukti. Ternyata tak akan ada celah manusia untuk keangkuhan. Kita dibuat belajar. Udara, tanah, air, tanpa kita pun mereka tetap baik-baik saja. Kita dibuat sadar. Tak ada kekuatan yang pantas ditonjolkan oleh seorang manusia. Lelah karena seharian menatap tembok yang sama. Pada tahun 2020 ini, tepatnya ketika berlangsungnya kuliah semester genap, negara kita, Indonesia, bahkan seluruh dunia, sedang dilanda wabah virus corona. Tapi jangan khawatir teman-teman, meskipun bumi kita sedang dilanda musibah, kuliah kita masih tetap berjalan kok, yaitu dengan kuliah sistem daring yang kerap kita sapa dengan sebutan kuliah online. Jadi, tetap semangat ya. Meskipun banyak tugas yang menumpuk, sehingga membuat kita resah karena seharian berhadapan dengan yang sama, dan gundah karena terus-terusan menatap layar yang sama. Mungkin semua itu karena terlalu bosan menatap bumi. Cobalah sesekali membuka jendela atau pintu. Untuk menatap langit. Nikmati setiap udara yang menyelimuti tubuh kita dan biarkan alam menjadi penghibur rasa bosan. Stay safe. Kita perlu tulislah apa yang kita rasakan di dalam secari kertas. Karena menulis itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan imun kita di masa pandemik ini. Nah, di masa pandemik ini kita juga harus dituntut untuk selalu sabar, untuk ikhlas. Kita juga harus bisa setia kepada proses. Pokoknya intinya kita harus lebih bermuhasabah diri lagi. Kita harus bisa berprasangka baik dan harus selalu meningkatkan kekuatan lahir dan batin. Dan tentu Tuhan tidak akan berhenti menempa kita dengan banyak kejadian baik maupun buruk dalam pandangan kita. Oke, nanti Ramadan berakhir dan seterusnya kita jadi manusia lebih baik. Lebih baik untuk diri sendiri, lebih baik untuk keluarga, lebih baik untuk masyarakat, dan lebih baik untuk bumi kita. Dan di hari kemenangan nanti tentu akan sangat berbeda dari hiruk pikuk biasanya. Berbeda raga bukan berarti berbeda rasa. Berbeda jarak bukan berarti berbeda makna. Idul Fitri kali ini, semoga kita terlahir kembali, sekaligus tumbuh jadi pribadi yang lebih kuat lagi. Dunia ini akan selalu berputar,
sesuai dengan tugas dari Tuhannya. Dan tugas dari Tuhannya pastilah memberikan hikmah kepada setiap ciptaannya. COVID-19 tak luput dari korban yang berjatuhan. Pencapaian akan selalu datang kepada makhluk-makhluk yang berusaha untuk melaluinya. Mulai saat ini, jadikan pandemi sebagai dorongan, bukan hambatan. Biarkan pandemi ini membimbing kita menuju jalan perubahan. Jalan di mana perubahan bagaikan keajaiban yang menuntun kita kepada kebaikan. Terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada para pahlawan di garda terdepan, para pejuang kesehatan, pekerja hiburan, penunjang kehidupan seperti media sosial yang memberikan harapan dan hiburan, atau bahkan online shopping yang menguras pendapatan. Sekian dari kami, para mahasiswa penikmat hati dari BKI. Semoga di hari kemenangan nanti, selain hati kembali ke fitrah, pandemi mulai menyerah hingga berserah. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, beriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jerih